Museum ini berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Kalian bisa menaiki KRL dengan jurusan Jakarta Kota dan berjalan kaki sejauh 230 meter atau sekitar 3 menit. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Rizna Syakila. Di Jatuh Kota Tua ada sebuah bangunan yang bernama Museum Patah. Di bangunan ini menyimpan banyak kisah sejarah yang menarik yang akan kita ulik hari ini. Pertama kali setelah kalian membeli tiket, kalian akan melewati ruang mural hari jadi. Di sini terdiri dari 3 lukisan yang dilukis oleh Hari Jadi Sumodijojo tentang kehidupan masyarakat Batavia pada tahun 1880 sampai dengan 1920. Di sini ada sejarah-sejarah Museum Fathahillah dari awal sampai tahun 2016 setelah revitasi Museum Sejarah Indonesia. Halo teman-teman, jadi di sini adalah ruang ketiga yaitu dari suku Buni yang ada di Jabodetabek. Jadi suku Buni itu makhluk prasejarah yang ada di Jabodetabek, yaitu khususnya Jakarta dan juga Bekasi. Para antropolog itu mengidentifikasi tengkorak ini dari suku Buni karena ditemukannya gerabah di sebelah tengkorak. Jadi suku Buni ini memiliki sistem kepercayaan reinkarnasi. Jadi jika ada suku Buni yang meninggal, mereka tuh akan menaruh barang berharganya dan juga akan dikubur bersama dengan tengkorak dan juga gerabah. Lalu di sini ada peta kawasan-kawasan suku Buni tinggal. Nah, kalau untuk daerah yang warna kuning ini adalah area-area suku Buni tinggal. Dan kalau misalnya yang ada titik merah, maju. Yang titik merah ini adalah peninggalan-peninggalan yang teridentifikasi ada di sekitaran sini. Kenapa ada di titik-titik yang terdekat? Karena suku Buni itu suka tinggal di kawasan sungai. Nah, banyaknya itu ditemukan di pinggiran sungai Ciliwung, dan suku Buni itu suka berpindah-pindah mengikuti arus sungai yang ada. Di sini ada koleksi-koleksi dari peninggalan suku Buni. Oke, jadi di sini kita berada di ruangan masa bercocok tanam menggunakan besi dan perunggu. Di sini ada peninggalan-peninggalan dan juga serpihan yang digunakan untuk bercocok tanam. Contohnya adalah seperti di sini, guys. Dia menggunakan serpihan-serpihannya untuk mencangkul dan juga bercocok tanaman. Lalu juga ada di sini cara untuk pemakaian alat-alat dari batu. Seperti ini. Dan kalau di sini ada yang berbentuk persegi, itu gunanya untuk memotong daging. Walaupun mereka sudah mempunyai pengetahuan untuk bercocok tanam, di sini mereka juga sudah memiliki pengetahuan untuk membuat yang lebih besar untuk memotong daging. Jadi di sini adalah ruang utama dari Tarumanegara. Nah, di sini ada prasasti Tugu yang terdapat ukiran-ukiran dari bahasa Sanskerta yang berisi tentang proses konstruksi dua sungai, yaitu Sungai Candrabaga dan juga Romadi yang panjangnya sekitar 12 km. Lalu di dinding ada persebaran dari kerajaan Tarumanegara yang berwarna hijau ini, guys. Nah, di bawah sini ada juga prasasti Ciaretem yang terdapat jejak kaki dari Raja Tarumanegara, yaitu Raja Purnawarman. Berikutnya ada prasasti kebun kopi, yaitu prasasti yang terdapat jejak kaki gajah
yang menjadi tunggangan Raja Punawarman. Dan di sini adalah lanjutan dari ruang Tarumanegara yaitu Sunda. Nah, di sini ada peninggalan arca-arca kerajaan Hindu. Dan sekarang kita berada di ruangan 1527. Nama ini diambil karena pasukan Fatahillah memenangkan pertempuran atas Sunda Kelapa tahun 1527 dan Fatahillah menggunakan senjata meriam Cirebon ini. Dan di sini ada patung Raden Wijaya Karma yang menjadi pemimpin ketiga Jayakarta. Miniatur dari kapal FOC. Dan setelah tahun 1527 Fatahillah merebut Sunda Kelapa dan berganti nama menjadi Jayakarta. Lalu tahun 1619 FOC menghancurkan Jayakarta dan membangun kota Batavia. Lalu di sini ada tempat pengembangan kota Batavia. Di sini ada koleksi-koleksi senjata yang digunakan saat itu. Oke, jadi di sini saya lagi berdiri di ruangan Sultan Agung dan di sini ada 3 lukisan yang dilukis oleh Sujono. Yang pertama itu di sebelah kiri saya, yaitu Sultan Agung sedang mempersiapkan untuk peperangan ke Matraman ke Batavia. Nah, yang di sini adalah tragedi tentang peperangannya, dan kalau yang di sebelah kanan saya ini tentang sedang berdiskusi dengan pihak Belanda. Ini adalah contoh-contoh tombak yang dipakai pada saat itu. Museum ini memiliki koleksi sekitar 23.500 yang dipamerkan secara bergantian sebanyak 500. Di lantai 2 terdiri dari koleksi-koleksi marble dan juga pengembangan Batavia menjadi balai kota dan juga tempat pengadilan pada zaman itu. Ini adalah 3 lukisan untuk menentukan cara pengadilan pada zaman dahulu. Dan di sini ada mata uang Jepang. Lalu di ruangan ini menceritakan tentang perubahan dari Batavia menjadi Jakarta. Koleksi di sini adalah marble-marble yang digunakan pada saat itu, yaitu pada abad ke-18 dan juga 19. Dan disinilah terjadinya orang Jakarta menjadi orang Betawi. Ada percampuran dari perkawinan. Di museum ini memiliki banyak sekali fasilitas yang menarik seperti games dan juga informasi yang interaktif. Lalu di ruangan ini berisi tentang lahirnya sebuah kota dan juga terjadinya kampung Omeladen. Museum ini memiliki tamu dari mancanegara dan juga dari museum menyediakan tour guide untuk membantu para tamu untuk berkeliling. Di ruangan ini menceritakan tentang awal mulanya menjadi balai kota. Lalu di ruangan berikutnya berisi tentang sejarah-sejarah Batavia dari awal datangnya Belanda sampai menjadi Batavia dan Jakarta. Berisikan tentang sejarah-sejarah di Indonesia atau di Jakarta. Ruangan gaya Indi adalah ruangan yang terakhir yang merupakan hasil dari akulturasi masa Hindia Belanda. Ini adalah gaya bangunan dari Hindia Belanda dan juga Eropa. Ini adalah ruang penjara wanita dan juga kamar Pangeran Diponegoro. Namun, sayang sekali sedang ada perbaikan.
Dan ini adalah ruang bawah tanah penjara Fathahillah yang dulu digunakan untuk menahan para tahanan. Dan di sini batu-batunya digunakan untuk menahan kaki para tahanan. Atau pedagang yang melanggar aturan seperti melanggar atau menipu. Terakhir adalah anak perang. Mereka adalah orang-orang yang ditangkap dalam pertempuran atau Saat perang dengan ini aku sedang berada di toko souvenir di Museum Fathahillah. Selain toko souvenir, museum ini juga memiliki kantin, musola, dan juga toilet. Museum Fathahillah memiliki banyak sekali tempat duduk dan juga tempat sampah. Dapat dilihat, di sini juga terdapat lahan parkir. Di halaman dalam Museum Fathahillah terdapat meriam, tiang gantungan, penjara, sumur, dan di halaman luar Museum Fathahillah terdapat Taman Fathahillah, meriam si Jagur. Museum bukan sekedar pameran saja, tetapi ada kegiatan yang edukatif. Jangan lupa untuk datang ke Museum Fathahillah.